Baik, selamat bertemu kembali. Seperti pada pengantar di awal tadi mengenai latar belakang, maka kesempatan pertama yang saya berikan untuk kita bahas yaitu proposal yang dikumpulkan atau diserahkan, dikirimkan di grup yang pertama kali. Jadi dalam hal ini setelah kita cek, ternyata yang pertama adalah dari Desti Dinda Muda. Itu yang pertama kali dikirimkan dalam format PDF. Jadi kalau saya buka dalam format PDF-nya, maka kita bisa lihat judul proposal penelitiannya adalah Pemetaan Potensi Bencana Aliran Lava Gunung Ili Lewo Tolo menggunakan citra Aster Gedem. Ya, itu judul penelitiannya. Kemudian sesuai dengan agenda kita mengupas latar belakang, kita bisa lihat di sini latar belakang dari Desti Dinda itu cukup panjang, atau bahkan kalau saya boleh katakan itu sangat panjang. Karena kalau kita lihat ada 1, 2, 3, dan 4 halaman itu untuk latar belakang. Kita akan kupas apakah keempat halaman itu sudah sesuai dengan pola alur yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu yang menjawab pertanyaan mengapa. Dan di situ alurnya kalau kita dengarkan di awal tadi, itu mengapa itu menjawab mengenai objek penelitian, metode-metode yang ada, termasuk penelitian terdahulu, kelebihan dan kelemahan dari metode yang ada, kemudian masalah pada metode yang dipilih, serta solusi perbaikan metode, dan yang terakhir adalah rangkuman tujuan penelitian. Yang bisa kita lihat di sini memang berkaitan dengan rangkuman tujuan penelitian. Bahkan di sini ada judul penelitian. Baik, untuk mempermudah pembahasan, maka saya sudah bawa format pembahasan ini ke dalam format Word. Jadi ini saya sudah buatkan. Kemudian dari 6 halaman latar belakang saya buat dalam 4 halaman latar belakang saya buat dalam 2 halaman. Kemudian kita harus mengacu dulu pada judul dan juga kata kunci. Jadi dari judulnya yaitu Pemetaan Potensi Bencana Aliran Lava Gunung Ili Lewo Tolo menggunakan citra Aster Gedem, itu kata kunci yang minggu kemarin disampaikan oleh Desti Dinda yaitu gunung api, pemetaan, mitigasi, dan penginderaan jarak jauh. Kalau kita lihat dari kata kuncinya, maka sudah mewakili dari bahasan skripsi yang diajukan oleh Desti Dinda. Kalau kita perhatikan di sini ada gunung api, itu berkaitan dengan Gunung Ili Lewo Tolo. Itu adalah objek penelitian. Atau secara lebih spesifik lagi sebenarnya lava atau aliran lava. Itu juga mewakili dari objek yaitu gunung api. Baru kemudian pemetaan, itu adalah sebenarnya metode yang diusulkan. Kemudian penginderaan jarak jauh itu sebenarnya adalah kawasan ilmu yang berkaitan dengan metode. Jadi sebenarnya penginderaan jarak jauh itu adalah pengambilan data-data dari gunung api, tetapi tidak langsung dilakukan di lokasi, tetapi berdasarkan dari foto-foto citra yang dihasilkan berdasarkan dari metode Aster Gedem. Begitu. Mitigasi itu sebenarnya lebih pada apa sih yang dihasilkan dari sebuah pengolahan, pemetaan, maka akan bisa ditindaklanjuti dengan mitigasi. Jadi 4 judul ini sudah merangkum secara komprehensif, 4 kata kunci maksudnya, merangkum secara komprehensif dari topik yang diusulkan oleh Desti Dinda. Kita meloncat pada tujuan penelitian.
pertama, memetakan potensi bencana. Oke, ini berarti berkaitan dengan kata kunci pemetaan. Yang kedua, menganalisa parameter-parameter pengukuran yang ada untuk membuat peta kawasan rawan bencana erupsi. Ini juga sudah mengacu pada mitigasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan daerah yang terkena menjelaskan daerah yang terkena dampak akibat erupsi gunung api dengan dampak aliran lava menggunakan fungsi buffering pada ArcGIS. Ini menjelaskan mengenai resiko pada daerah-daerah yang memiliki potensi rawan bencana gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka tujuannya ada 3. Baik, kita kembali ke latar belakang. Setelah kita hitung latar belakang yang diajukan di Destidinda itu ada 16 kalau tidak salah. Saya tadi sudah hitung 16 alinea. Itu berlebihan, terlalu banyak. Coba kita kupas satu persatu. Ya. Kita lihat pada alinea pertama. Ya, alinea pertama. Di situ dituliskan Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Hal itu terbukti dari berbagai hasil penilaian tentang risiko bencana. Ini bersifat umum. Kata-kata ini bersifat umum. Ya. Ini bersifat umum. Tetapi kalimat berikutnya ini bersifat khusus. Ya, bersifat khusus. Kalau kita coba mengikuti alur yang harusnya kita ikuti, itu alinea-alinea awal itu adalah memuat hal-hal yang sifatnya umum. Sehingga nanti alurnya menjadi fokus pada akhir-akhir alinea. Pola seperti ini memiliki kekurangan. Karena apa? Nanti di dalam logikanya itu akan mengalami logika zigzag atau bolak-balik. Dari umum ke khusus, nanti umum lagi ke khusus, dan seterusnya. Kita amati pada alinea kedua. Di situ dikatakan letak geografis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Ya, ini tinjauan berdasarkan dari aspek geografisnya. Ya. Tetapi kemudian tiba-tiba meloncat pada kata-kata perekonomian. Itu artinya bahwa terjadi loncatan lagi logika yang dari umum ke khusus lagi. Jadi ini dari umum ke khusus, ini juga dari umum ke khusus. Ingat bahwa alur logika kita alinea-alinea awal adalah bersifat umum. Di sini kemudian dilanjutkan dengan secara geologis. Terletak pada 3 lempeng, yaitu Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kalau kita perhatikan, kemudian penjelasan di sini, ya, ini meloncat pada cadangan mineral. Ya, selain pada potensi bencana gempa. Jadi ada loncatan yang harusnya kalau kita berbicara mengenai geologis, terletak pada 3 lempeng, itu arahkan pada gunung api. Ya, karena dengan pergesekan atau pergeseran dari lempeng tersebut, maka akan memberikan dampak terjadinya banyak gunung api. Dan itu kemudian dijelaskan di alinea berikutnya. Ya, di situ dikatakan bahwa dengan posisi geologis itu didukung dengan kebenaran fakta bahwa Indonesia memiliki 129 gunung api. Jadi alinea yang sebelumnya dengan alinea berikutnya itu sebenarnya masih menyambung, tetapi dipisah, dan ada beberapa bagian yang sebenarnya tidak terlalu penting itu dimasukkan. Ya. Itu sekaligus juga nanti menjelaskan bahwa ada banyak teori yang sebenarnya tidak harus masuk di latar belakang, tetapi disertakan di sini. Jadi untuk konstruksi yang baik, teori tidak masuk di latar belakang. Contoh teori seperti apa? Kita lihat pada beberapa alinea ini. Ya. Gunung api adalah, ini teori. Ya. Gunung api adalah teori. Tapi kalau kita melihat misalnya ada kata-kata posisi geologi Indonesia terletak pada cincin gunung api akibat pertemuan lempeng,
ini referensinya benar, tapi ini juga boleh. Ini pernyataan umum yang diambil dari referensi itu boleh. Oke. Sekarang ada banyak teori yang lain-lain lagi, tapi kita lihat di sini pada alinea berikutnya. Indonesia memiliki wilayah subur dan kaya hayati. Ini tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan yang namanya mitigasi, yang namanya pemetaan. Jadi ini tidak perlu dimasukkan, ya, tidak perlu dimasukkan. Tetapi yang berkaitan adalah ketika gunung api meletus, kemudian lavanya itu menuju ke daerah-daerah pemukiman, maka itulah yang kemudian menjadi resiko, begitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, masyarakat banyak yang tinggal di sekitar gunung api. Ini benar, karena ini berkaitan dengan resiko dan nanti berkaitan dengan mitigasinya, begitu. Tapi kita tidak perlu mencantumkan kalimat-kalimat yang tidak perlu, seperti Indonesia memiliki wilayah subur dan kaya hayati. Itu tidak penting, begitu. Oke, kita lanjut. Pada halaman 2, di situ dijelaskan bahwa erupsi gunung berapi menghasilkan sejumlah bencana. Itu sebenarnya menjawab dari bagian pertama alur logika di latar belakang, yaitu mengapa gunung api, dan lebih lanjut ada pertanyaan mengapa lava dari gunung api. Itu merupakan dua pertanyaan yang sebenarnya berkaitan dengan objek penelitian. Jadi dari sekian banyak alinea di halaman pertama dengan awal dari halaman kedua dari latar belakang Desti Dinda, itu sebenarnya masih berkaitan dengan alur pertama, yaitu menjawab pilihan dari sebuah objek penelitian, gitu, ya. Barulah kemudian dari objek penelitian ini ada pertanyaan mengapa, maka jawabannya ada di sini. Erupsi gunung api menghasilkan sejumlah bencana dan seterusnya. Jadi ini penting, memang ini penting untuk disertakan. Tetapi di halaman 1 itu banyak hal yang sebenarnya harus dibuang, ya, begitu. Oke, lanjut. Dasar pemikiran pengkajian bencana gunung api dihubungkan ke ukuran, style atau gaya, frekuensi erupsi, dan kedekatan dengan gunung api. Pengaruhnya terhadap masyarakat adalah kematian keracunan gas. Ini teori. Jadi sebenarnya ungkapkan dengan bahasa yang lebih simpel, ya. Jadi kalau kita lihat pada alinea ini, alinea yang di sini, ini sebenarnya bisa dibahasakan dengan bahasa yang lebih ringkas. Ingat bahwa latar belakang itu harus padat, ringkas, dan komprehensif. Jadi alur pemikirannya dari alinea awal sampai alinea terakhir nanti itu menyambung, berkesinambungan, komprehensif, begitu. Ya, oke. Jadi ini harus dibahasakan dengan bahasa yang lebih baik lagi, ringkas lagi, tidak berupa deskripsi yang panjang. Ya, oke. Terus kemudian ini bisa kita pahami sebagai penjelasan mengenai dampak. Di sini kita lihat juga, ini juga ada sebagian yang mengatakan dampak. Ini harusnya bisa dirangkum lebih ringkas. Oke, lanjut pada alinea berikutnya. Di sini dikatakan bahwa erupsi gunung api, ya, erupsi gunung api merupakan proses alam dan bersifat intrinsik. Ini lagi-lagi kalau kita pahami ini adalah teori, ya, teori. Apalagi di sini ada kata-kata bencana gunung api didefinisikan sebagai, ini teori, ya. Jadi kalau teori sebaiknya tidak disertakan di latar belakang. Itu nanti yang akan harus dimasukkan ke dalam dasar teoritis yang ada di bab 2. Oke, saya lanjut pembahasannya. Pada alinea berikutnya, di Indonesia paradigma penanggulangan bencana bergeser dari penanggulangan bencana yang bersifat responsif menjadi preventif. Boleh, tapi jangan dituliskan dalam bentuk deskripsi yang panjang. Kalau kita perhatikan di sini, ini sebuah deskripsi yang panjang. Ya, deskripsi yang panjang. Sebaiknya dituliskan lebih ringkas. Dan ini referensi dari mana harusnya disertakan. Karena kalau kita lihat di latar belakang Desti, maka referensinya hanya beberapa.
Oke, saya loncat ke lanjutnya, itu mitigasi. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari alur logika, mengapa gunung api, mengapa lava gunung api, itu sebagai objek penelitian sudah disertakan. Kemudian metode-metode yang ada dan penelitian terdahulu. Metode yang ada tadi sudah diawali dengan adanya pengungkapan bahwa tindakan mitigasi di Indonesia yang semula dari sifatnya responsif menjadi preventif itu sudah disertakan. Ya, disertakan. Tetapi hal itu perlu juga ditambahkan dengan adanya mungkin riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan metode-metode yang sudah ada. Ya, itu perlu dijelaskan. Termasuk nanti kelebihan dan kelemahan dari metode yang ada. Itu harus dijelaskan di sini. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, pada alinea di sini ada kata-kata pengertian peta kerentanan. Ini teori. Ya, teori. Jadi banyak hal yang seharusnya tidak masuk tapi dimasukkan di dalam latar belakang. Oke, kemudian baru Gunung Lewotolo atau Gunung Ili Lewotolo ini disertakan di sini. Kalau kita coba pahami, ini sebenarnya adalah bagian dari mengapa Gunung Api Lewotolo atau Gunung Ili Lewotolo. Ini harusnya ada di bagian awal sebagai objek penelitian. Tetapi kalau kita perhatikan ini ada di halaman 3. Ini harusnya ada di bagian awal. Jadi objek penelitian itu penting disajikan di depan, bukan teori-teori atau referensi yang tidak berkaitan. Oke. Kemudian sejarah Gunung Lewotolo. Ini harus diringkas berkaitan dengan kondisi objektif dari objek penelitian yang disertakan. Jangan terlalu panjang. Karena di sini yang diperlukan adalah pokok-pokok pikiran dengan kalimat yang padat. Kalau mau menjelaskan lebih jauh, itu maka bawa ke dalam dasar teori. Baik. Kemudian selanjut di halaman 4. Ya, di halaman 4 masih memuat mengenai peristiwa letusan Gunung Lewotolo. Di situ ada lontaran lava pijar, abu, awan panas, dan seterusnya. Ya, itu adalah sebenarnya peristiwa-peristiwa atau permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi pada Gunung Lewotolo. Itu adalah kondisi objektif dari penelitian atau masalah penelitian. Ya, itu disampaikan di awal. Baik. Baru kemudian nanti setelah itu masalah objek penelitian itu tersampaikan, barulah metode. Tadi metodenya sudah disampaikan berkaitan dengan metode yang ada itu paradigma penanggulangannya adalah dengan responsif, tapi sekarang ke preventif. Itu setelah semuanya dijelaskan. Ya, jadi di sini ada kondisi objektif masalah-masalah pada Gunung Lewotolo itu masih pada objek, baru kemudian meloncat pada metode itu baru membahas mengenai yang mitigasi yang sifatnya preventif, begitu. Selanjut, baik, kemudian ini tidak terlalu penting untuk disertakan, ya, di bagian awal. Ini adalah di bagian bawah berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dari metode yang ada, barulah peneliti memberikan alternatif metode yang baru, dan kemudian inilah yang kemudian dijelaskan, tapi dengan bahasa yang ringkas. Ya, kalau kita lihat di sini ada kata-kata penginderaan jauh banyak dimanfaatkan untuk kepentingan bencana. Ini penjelasannya juga bertele-tele, jadi harusnya diringkas. Ya, oke. Kemudian pada metode itu harus membahas mengenai mengapa pemetaan, kelebihannya apa, kemudian mengapa menggunakan citra Astergedem. Di bagian latar belakang itu belum sama sekali disentuh mengenai citra Astergedem, tetapi di bagian judul kita lihat sudah muncul citra Astergedem. Jadi orang akan bertanya-tanya, ini apa sih? Seperti itu.
Jadi mungkin ini sebagai bagian dari solusi perbaikan metode, ya, solusi perbaikan metode, dan ini sekaligus menjadi rangkuman dari penelitian. Tujuan penelitiannya yang tercover di dalam judul yaitu pemetaan potensi bencana aliran lava Gunung Ili Lewotolo menggunakan citra Astergedem. Oke, baik, seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Latar belakang Desti Dinda terlalu panjang, hilangkan yang berkaitan dengan teori, kemudian perbaiki alur-alur logikanya, mulai dari objek penelitian, metode yang ada, dan penelitian terdahulu, apa kelebihan kelemahan metode yang ada, baru kemudian metode yang dipilih, mengapa menggunakan pemetaan. Ada masalah tidak dengan pemetaan? Mengapa menggunakan citra Astergedem? Dan solusi perbaikan metodenya seperti apa? Kemudian barulah di bagian akhir itu dirangkum mengenai tujuan penelitian. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan latar belakang pada proposal yang sudah diajukan oleh Desti Dinda. Oke, terima kasih.